Ya, selamat pagi anak-anak, baik kelas 10 IPA dan 10 IPS yang akan menonton video ini. Saya siapkan video ini untuk pelajaran kita yang kedua, yaitu kewirausahaan ya. Mungkin ini adalah mata pelajaran baru buat kalian ya, karena saya rasa di SMP namanya bukan kewirausahaan ya. Oke, kewirausahaan. Kita nama pelajaran kita selama lengkapnya prakarya dan kewirausahaan. Prakarya, pra dan karya artinya usaha, sebelum menjadi karya beneran ya, tapi belajar berkarya ya. Sementara yang namanya wirausaha, inilah yang mau dibicara. Kewirausahaan itu dari kata wirausaha. Wira itu artinya sosok orang ya, pahlawan ya, manusianya. Sementara usaha adalah hal yang bisa dilakukan ya, hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk selanjutnya dapat himbuan kewirausahaan artinya adalah hal-hal tentang wirausaha ya. Wirausaha itu apa? Artinya adalah memiliki usaha sendiri ya. Usaha sendiri yang produktif, yang bisa menghasilkan, yang bisa membuat kita berdaya dalam kehidupan ini ya. Bisa berdaya dalam kehidupan ini artinya bisa membuat kita bermanfaat dan bisa membuat kita ya bisa berdaya, bermanfaat, bisa ikut dalam kehidupan dunia ini lah. Karena kita hidup di dunia ini nggak cuman datang sekolah belajar, itu kan kita lakukan di masa-masa ini. Tapi nanti setelah sekolah selesai, apa yang harus kita lakukan? Kita harus masuk ke dunia nyata, kita harus produktif, kita harus berusaha melakukan sesuatu yang berguna sehingga hal itu bisa membuat kita dapat manfaat berupa uang ya, uang yang bisa kita pakai untuk kehidupan kita. Jadi jangan diantara kalian hanya sekolah, belajar, dan setelah sekolah belajar lagi, dan belajar terus tapi nggak pernah usaha apa-apa. Yang berarti kehidupan kita jadi nggak bermanfaat. Karena misalnya kita kebetulan orang tua kita punya usaha yang bagus, punya uang yang banyak yang bisa mendanai pendidikan, kita belajar terus, tapi kita nggak pernah melakukan pekerjaan, ya berarti kita gagal dalam berusaha ya. Tapi kalau orang tua kita kebetulan punya usaha terus kita meneruskannya, ya nggak apa-apa, itu namanya kita sudah bekerja. Tapi kalau kita cuma sekolah terus kan itu bukan hidup sebagai orang yang hidup di dunia nyata ya. Tapi dunia nyata itu kan usaha, kita ngapain juga harus ada usahanya. Kita lihat binatang sekalipun ya, binatang itu ada usahanya. Dia kalau nggak nangkep, misalnya harimau di hutan, dia kalau nggak tangkep mangsanya, ya nggak bisa makan ya. Walaupun mungkin kita lihat dia nggak sekolah ya, tapi dia kan nangkep mangsa ya. Tumbuhan juga berusaha, apa usahanya ya? Dia akarnya akan terus dipanjangkan untuk mencari tempat air, mencari saripati makanan yang bisa ditemui di dalam tanah untuk dia bisa hidup. Nah, berarti tumbuhan, hewan semuanya berusaha, melakukan usaha. Nah, tapi kalau manusia juga harus berusaha. Usahanya apa? Ya bekerja dalam bentuk apa? Nah, kita sekolah kan tujuannya untuk kerja itu. Kita sekolah bertujuan untuk supaya nanti kita bisa diterima bekerja atau bisa melakukan pekerjaan yang nantinya bisa menghasilkan, yang bisa membuat kita bisa melanjutkan hidup ya. Karena kita lanjutkan hidup dengan ya tentang uang tentu saja ya. Dengan adanya uang kita bisa beli kebutuhan kita dan kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak punya uang, apa yang harus kita lakukan? Ya berusaha tadi. Nah, berusaha bisa dilakukan dengan bekerja. Nah, bekerja ini sebenarnya sudah sangat baik. Cuman kita di sini akan berlanjut bukan cuma sekadar bekerja, tapi berwirausaha. Wirausaha, makanya ada pelajaran tersendiri karena sebenarnya banyak yang menginginkan orang Indonesia itu memiliki banyak wirausahawan ya. Bukan hanya bekerja jadi karyawan, kalau bisa mempunyai karyawan atau mempunyai tempat yang bisa membuka lapangan kerja berikutnya buat orang lain ya. Kita harus tahu ya, bahkan ini ya dicanangkan pemerintah juga ya, usaha untuk supaya banyak orang di Indonesia menjadi wirausahawan dan bukan hanya bekerja jadi karyawan aja, tapi jadi pemilik tempat
orang-orang bisa bekerja gitu loh ya. Nah, wirausaha itu juga bisa dilakukan sambil kerja ya. Nanti misalnya kamu lulus dari sini atau belum lulus bahkan ya, sambil sekolah melakukan hal-hal yang produktif, akhirnya menghasilkan uang, itu juga bentuk wirausaha juga ya. Nah, nanti kamu juga bekerja, udah dapat gaji dari tempat kamu bekerja di kantormu, dimanapun kamu bekerja, tapi kamu memiliki waktu luang, kamu manfaatkan secara produktif, kamu melakukan hal-hal yang produktif, kamu bisa dapat tambahan uang juga gitu ya. Itu namanya juga bentuk-bentuk usaha yang berwirausaha. Ada juga wirausahawan yang sungguhan, jadi entrepreneurship ya. Kamu sambil bekerja, bahkan lepas dari bekerja dengan orang lain, kamu melihat sebuah peluang, kamu melakukan pekerjaan, kamu melakukan sebuah hal, misalnya membuka apapun itu yang nanti yang pasti harus halal dan ini ya, tidak merugikan orang lain ya. Kamu lakukan, ternyata bisa produktif dan hasilnya akan menjadi besar buat diri kamu sendiri ya. Kita tahu ya, banyak wirausahawan yang sudah sukses dan terkenal ya. Memang bentuk pelajaran itu nanti akan kita pelajari dalam pelajaran-pelajaran kita selanjutnya. Nah, di pelajaran kewirausahaan yang akan saya sampaikan pengantarnya hari ini, selain saya menjelaskan apa itu pelajaran kewirausahaan, prakarya dan kewirausahaan, saya juga hendak memberi gambaran sama kalian apa-apa yang bisa kita lakukan ya. Pertama yang bisa kita lakukan dalam pelajaran kewirausahaan ini adalah nantinya kita bisa melakukan kerajinan ya, bikin kerajinan, karena kerajinan juga bisa menghasilkan kalau kita bisa menjadikannya istilahnya sekarang apa ya, dimonetize ya, dijadikan uang ya. Kita membuat sesuatu barang itu tadinya nggak bermanfaat, kita tambahkan ini itu, dan akhirnya dia menjadi bermanfaat dan bisa punya nilai lebih, dan kalau bisa kita jual di pameran-pameran dan sebagainya, itu udah jadi manfaatnya. Yang kedua, kita bisa melakukan rekayasa itu misalnya kita membuat sesuatu ya, misalnya apapun yang bisa kita buat. Misalnya kita melihat sekarang kayak kemarin yang saya lihat ya, misalnya sekarang banyak beredar tuh alat-alat baru ya, bisa kita lihat itu bentuk dari teknologi rekayasa. Misalnya kita tahu di masa pandemi ini orang-orang takut pegang-pegang sesuatu. Kalian pernah melihat ya, ada alat yang bisa buat pegangan tuas pintu gitu ya, itu kan dibuat-buat sama mereka yang memikirkan sesuatu. Kalau kita tahu ada orang yang menjual penepuk lalat tapi dipakaikan buat nempelin kartu e-tol. Itu kan tadinya orang nggak jual itu dengan fungsi itu, tapi dimanfaatkan oleh orang yang mengerti, akhirnya bisa diperjualbelikan dengan manfaat yang lain. Tadinya itu penepuk lalat cuman raket-raket kecil itu ya, sekarang bisa buat jadi tongkat buat pegang kartu e-tol. Jadi kalau kita mau masuk jalan tol, kita tinggal tempel di pakai gagangnya itu ya. Itu adalah bentuk orang yang punya kewirausahaan dengan bentuk rekayasa ya. Ada tadi pertama kerajinan, rekayasa. Nah, berikutnya ada yang namanya, yang kita nanti akan lakukan di semester ini juga budidaya. Budidaya itu pengembangan ya, dari sesuatu yang tadinya tidak bernilai, kita upayakan biar dia jadi lebih bernilai tinggi lagi dengan cara tertentu. Misalnya budidaya taruhlah ikan lele ya. Ikan lele kita tahu kalau masih kecil-kecil bibitnya itu kita bisa beli misalnya buat mungkin buat di tukang ikan hias dan sebagainya, atau buat yang orang-orang iseng yang pengen pelihara itu kan harganya mungkin cuma 500 perak seekor. Bagaimana menjadikan dia punya nilai lebih? Ternyata jadinya dilakukan budidaya, dipelihara, dimasukin ke kolam terpal dan sebagainya, dan setelah mungkin bisa 3 bulan, dia dari yang harganya 500 per ekor, ketika dijual dia bisa dibeli di angka misalnya 20.000 sekilo yang isi 5 misalnya, berarti kan seekor hanya harganya jadinya 4.000, dari tadi 500 perak bisa jadi 4.000. Nah, itu adalah bentuk budidaya ya, pengembangan ya. Tadinya ada pohon misalnya kita punya bibit satu, kita bisa menghasilkan, menjualkan misalnya
tadinya kita punya bibit bunga vinca satu, tapi kita bisa kembangkan ini, kita tanam sendiri, tunas yang ini kita tanam sendiri, tunas yang ini jadi kita punya 4 pohon, kita jual kembali. Nah, sekarang kita udah punya 4, yang 3 bisa kita jual, yang 1 kita tunggu besar lagi, nanti bisa kita bibitkan lagi ke yang lain-lain. Itu namanya bentuk pembudidayaan. Oke ya, itu yang bisa kita lakukan di semester ini. Dan satu lagi pengolahan ya, pengolahan. Misalnya kita membuat sesuatu ya, misalnya mengolah pisang yang tadinya pisang buah, kita bisa jadikan dia keripik pisang. Harganya beda dari waktu dia masih bentuk buah pisang saja. Nah, itu adalah bentuk dari kewirausahaan yang bisa kita lakukan di sekolah ini. Jadi apa itu pelajaran kewirausahaan ya, kalian bisa berpikir sekarang ya, adalah pelajaran yang mengajak kalian untuk memikirkan hal-hal yang bisa dilakukan untuk membuat kalian menjadi produktif. Jadi bukan hanya belajar pelajaran yang penunjang kehidupan kita, tapi pelajaran yang kita pakai buat menunjang kehidupan itu benar-benar coba kita lakukan sebagai senjata kita menghadapi kehidupan ya, buat menghasilkan uang ya. Itu dia. Itulah pelajaran kewirausahaan. Nanti kita buat prakarya dan kewirausahaan. Nah, karena masalahnya masih pandemi begini, mungkin ya beberapa praktek tidak bisa kita lakukan ya. Tapi kita upayakan kalian berpikir strategis supaya nantinya bertahun-tahun yang akan datang kamu bisa melakukan hal produktif yang lain ya. Jadi jangan kita terpaku dengan apa yang jadi cita-cita mainstream aja ya. Waktu misalnya teman bapak kuliah ya, karena bapak udah kuliahnya udah di jurusan bahasa, kita hanya berpikir tentang bekerja sebagai guru atau kemungkinan jadi penulis atau mungkin jadi wartawan ya. Tapi misalnya ada teman bapak yang coba belajar bukan cuman bahasa memang dipakai buat menunjang. Dia mungkin pekerjaan awalnya juga sebagai seorang guru, tapi diam-diam dia belajar di dunia perikanan dan akhirnya malah sukses hidupnya dan lebih tertunjang hidupnya dari hasil beternak ikan misalnya gitu ya. Ya bukan berarti kita kuliah harus dari situ aja. Memang tujuan kita kuliah itu memang sampai ke dunia profesional. Tapi kalau di dunia di balik itu ada hal lain yang bisa kita lakukan, ya nggak apa-apa ya. Karena kan hidup itu kan dinamis ya, bisa bergerak-gerak. Apa kadang-kadang tujuan kita nggak sampai, tapi kita punya tujuan lain yang bisa untuk sampai ke sana gitu ya. Ada tujuan lain yang bisa kita capai hingga kita memiliki manfaat tertentu. Oke. Jadi itulah penjelasan saya tentang pelajaran kewirausahaan ya di pertemuan kita yang pertama ini. Nanti di pertemuan berikutnya moga-moga kita bisa langsung ke materi-materi konkret. Tapi untuk tugas kita hari ini sederhana. Setelah kalian mendengarkan video ini, saya ingin kalian tulis di kolom komentar langsung ya. Cita-citamu itu apa? Kamu kira-kira punya pemikiran kamu itu nanti lulus sekolah mau jadi apa sih? Dan kira-kira usaha apa yang akan menarik buat kamu ya? Usaha apa yang bakal menarik buat kamu untuk ada di cita-cita itu ya? Misalnya cita-citamu jadi seorang pedagang apa gitu ya. Saya pengen tahu aja. Jadi silahkan setelah nonton video ini kamu berpikir-pikir ya, hal apa ya yang bisa menarik untuk jadi bentuk kewirausahaan saya ya. Apakah saya bisa menjadi pedagang, apakah saya bisa menjadi pengrajin, apakah saya bisa jadi pembudidaya, ataukah saya bisa menjadi pengolah sesuatu di luar cita-cita yang mainstream yang mungkin kamu rame-rame usahakan ya. Mungkin kita rame-rame mengusahakan cita-cita yang mainstream, misalnya pengacara, habis itu misalnya akuntan, dokter ya. Walaupun saya nggak bilang itu cita-cita yang muluk, itu cita-cita yang bagus, tapi maksud saya di samping cita-cita yang mainstream, cita-cita apa yang jadi hal yang kamu pikirkan yang bisa terjadi dalam hidupmu ya. Apakah kamu jadi
penulis komik ataukah jadi pembuat film dan sebagainya. Saya pengen tahu itu aja. Jadi tuliskan nanti di kolom komentar setelah absen ya, nama kamu siapa dan hal yang kamu pikirkan bisa jadi bentuk kewirausahaan kamu, nanti kamu mau jadi apa gitu ya. Yang pasti yang tadi saya bilang, kalau bisa jangan cita-cita yang mainstream aja ya, jangan cita-citanya yang hanya jadi karyawan ya, hanya jadi pelayanan servis masyarakat gitu ya. Tapi kalau bisa melakukan sesuatu. Nah, karena apa? Karena kalau kita jadi karyawan kita digaji sama kantor. Tapi kalau kita jadi entrepreneur, kita bisa menggaji orang lain, bahkan berarti kita bisa membuka lapangan kerja yang membuat bangsa kita bisa makin maju. Oke, itu hanya gambaran aja. Ya, untuk pertemuan awal kita di pelajaran kewirausahaan, silahkan pikir-pikirkan, lalu coba brainstorming ya, otak kita berandai-andai, kita mikirin, tapi coba kamu tuliskan sebuah cita-cita lain, cita-cita anti mainstream kamu sebagai apa, supaya nanti itu bisa setidaknya bisa kamu pakai buat ngingat ya. Nanti 10 tahun lagi mungkin kamu bisa coba-coba lihat tulisan kamu yang kamu tulis di kolom komentar, wah ternyata saya meleset dari situ jauh banget ya. Dulunya saya cuma cita-citanya jadi pedagang ikan cupang, ternyata peternak ikan cupang, ternyata saya sekarang menjadi komikus, bikin komik tentang ikan cupang juga misalnya. Nah itu dia ya. Jadi itu aja tugas dari saya, silakan lakukan tugas itu. Tulis di kolom komentar, nanti di minggu depan kita akan bicara hal-hal yang lain tentang pelajaran kewirausahaan. Oke, saya tidak usah perkenalkan diri lagi ya, karena kita sudah kenal di pelajaran bahasa Indonesia. Yaudah, salam untuk pengerjaanmu ya di K12 Jaya, tetap semangat dan tetap di rumah, jangan sampai kita menjadi sakit dan sebagainya, karena sekarang masih dalam masa pandemi virus yang berbahaya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.